singkat karena kalau mau kenal lebih lanjut bisa langsung kontak beliau. Di sini saya harus izin dulu ya untuk share nomor teleponnya. Jadi nanti bagi yang ingin tahu lebih lanjut tulis di Q&A dan kolom chat, barangkali ingin ngobrol. Beliau sehari-hari di BPK dan ini yang menarik nih. Kayaknya Mas Hoirul ini suka film-film detektif ya. Ya, karena di ini Sherlock@gmail.com. Nah, ini nih. Jadi kalau sudah baca emailnya kebayang nih ya, gimana sih Mas Hoirul ini, curiosity-nya gimana, rasa ingin tahunya gimana, ini sudah kebayang. Ya, karena suka film-film detektif sehingga menginspirasi untuk menjadi auditor ya. Jadi kita kebayang auditor itu ya, kalau kita sudah kedatangan tim audit, wah kita keder duluan nih ya. Jadi itu tadi sekilas tentang Mas Hairul, dan beliau kelahiran Kendal ya 24 Juli, tapi katanya ngaku sebagian punya darah Madura ternyata tadi ya. Nah jadi yang ikut di YouTube dan ikut di Zoom ini yang asli Madura mana nih, yang punya darah-darah Madura nih ya. Jadi beliau studinya sebagai mengawali studi SE di Universitas Indonesia, kemudian mengambil master ekonomi juga di Universitas Indonesia, dan saat ini PhD student dengan topik dampak desentralisasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan ya. Jadi yang punya topik-topik penelitian atau tertarik mengenai kemiskinan nanti bisa diskusi lebih lanjut. Publikasi jurnal banyak, internasional dan nasional seminar juga banyak ya, banyak sekali yang terkait dengan keuangan, dan tentunya pengalaman kerjanya juga banyak sekali, dan di seluruh Indonesia sebagai tim audit mulai dari Papua, pokoknya seluruh Indonesia sudah pernah dijelajahi oleh Mas Hairul. Pelatihan juga demikian, jadi dengan konsentrasi akuntansi beliaunya memberikan pelatihan-pelatihan tentang, di sini nih yang menarik, ada pelatihan auditor senior, ada pelatihan audit kemiskinan, oh miskin tuh di audit juga ternyata ya, kemudian pelatihan-pelatihan lain ya, pokoknya menarik deh tentang Mas Hoirul Anam ya. Beliau sehari-hari di Tangsel juga ya, kayaknya deket dengan Pak Gusta ya, jadi kita ketemu di sini. Iya, jangan-jangan tetangga ya, ini ya. Nah, itu dia sekilas tentang Mas Hairul. Jadi waktu kurang lebih 30 menit, karena nanti kita akan padatkan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk dua narasumber paralel kita. Terima kasih, itu pengantar dari saya. Monggo waktu dipersilakan untuk Mas Hairul. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Majikan, selamat siang. Salam 24. Ini biasanya rapat, mohon izin nih Bapak Ibu sekalian, karena kami sedunia, jadi waktunya kita nyebutnya salam 24 jam. Jadi kadang kita siang di Eropa, kadang malam di Amerika, dan malam di Indonesia. Jadi kami mencoba menyapa. Salamnya keren, salamnya itu. Di seluruh dunia, yang saya hormati Profesor Dr. Faisal Abdullah, Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bapak Tri Winarno, Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, senior saya Dr. Insinyur Iwan Taruna, Magister Engineering, Rektor Universitas Jember, karena beliau tadi sudah menyapa dari Thailand, jadi senior saya, dan senior saya juga dari Universitas Indonesia, Kak Gusta. Ini harus dipanggil kakak nih ya. Jadi kalau saya panggil bapak nanti, karena semangatnya tadi bukan semangat ini, bapak, semangat kakak-kakak. Kak Gusta Feriza, ketum kita, pengurus Purna Paskibraka. Jadi kalau zaman saya sekolah SMA, yang masuk Paskibraka itu hanya orang pintar dan orang hebat. Jadi buat saya Kak Gusta ini adalah panutan kita, senior kita yang orang hebat nih. Ibu moderator serta rekan-rekan, saudara-saudara dan para pemuda di seluruh Indonesia dan seluruh dunia,
saya ucapkan terima kasih kesempatannya kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menginisiasi kegiatan inovasi pengelolaan organisasi kemudaan yang menurut saya sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Rektor dan Kakanda saya Kak Gusta Feriza yang menyampaikan betapa pentingnya pemuda. Sudah disampaikan tadi dari quote-nya Bung Karno, kalau hanya mencabut Semeru mungkin kita bisa, tapi pemuda itu bisa mengguncangkan dunia. Nah, ini saya tambahkan lagi dari quote-nya pasangan beliau, jadi pendiri dari Perhimpunan Pelajar Indonesia itu adalah Bung Hatta, yang beliau dirikan tahun 1921 ketika para pemuda saat itu berkumpul dan kuliah di Belanda. Dan saya ingat sekali salah satu quote penting dari beliau itu, beliau menyatakan hal yang utama dari pemuda itu bukan memerdekakan Indonesia, tapi mempertahankan kemerdekaan. Dan itu yang harus kita lakukan ke depan. Karena pas dari kemerdekaan itu adalah tugas kita bersama. Dan mohon izin saya menyampaikan beberapa paparan sedikit, menambahkan dari para senior yang tadi sudah jauh lebih lengkap disampaikan. Tema yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah peran pemuda dan pelajar Indonesia di luar negeri untuk berkontribusi nyata kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Khairul Anam, seperti disampaikan oleh Bu Moderator, saat ini PhD student di Public Policy Charles University. Mungkin agak terdengar jarang sekali orang mendengar Charles University atau Praha. Jadi Charles University ini adalah salah satu kampus di mana Albert Einstein pernah kuliah di sana. Jadi saya boleh izin nih memperkenalkan diri sebagai junior 100 tahunnya dari Albert Einstein. Dan memang Albert Einstein mencoba pertama kali menulis tentang teori relativitas ketika berada di Charles University di tahun 1911 dan 1912. Dan bidang riset saya adalah tentang kesejahteraan, poverty elevation, penurunan kemiskinan, desentralisasi fiskal, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi kota dan desa. Dan mohon izin Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, saya ingin sedikit menceritakan foto yang saya foto dengan Leitner. Jadi tugasnya ini menyalakan lampu. Nah, dia membawa tongkat ini untuk menyalakan lampu yang ada di Charles Bridge. Jadi Charles Bridge ini berada di kota Praha, Republik Ceko, yang menjadi ikonik sekali di seluruh dunia. Kalau teman-teman terakhir pernah nonton film Spider-Man, itu backgroundnya ada di Charles Bridge ini. Dan Charles Bridge ini salah satu jembatan tertua, karena memang Praha menjadi satu-satunya kota di Eropa yang tidak kena dampak Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jadi kenapa demikian? Karena Hitler itu sangat cinta dengan kota Praha. Saking cantik dan indahnya kota Praha yang dibelah oleh Vltava River, lalu ada Charles Bridge, berdiri di tahun sebenarnya berdiri awal tuh di abad 9, jadi mulai tahun 900 sampai 1000, lalu kemudian direnov tahun 1400 ketika Bohemian Kingdom mulai berdiri di kota Praha. Jadi Leitner ini hanya ada, kalau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian berkunjung ke Praha, hanya ada ketika musim Natal. Jadi tanggal 20 sampai 30 Desember menyalakan lampu dengan secara tradisional. Jadi event ini sebenarnya sudah mulai elektrik dan semua sudah dilakukan secara digital, tapi untuk menghormati wisatawan yang datang dari seluruh dunia ke Praha, itu si Leitner ini hadir tiap tanggal 20 dan 30 Desember. Nah, di sini saya berkesempatan juga menggunakan batik. Ini memang seperti disampaikan oleh Ibu Moderator, saya asli dari Madura, dan batik yang saya gunakan ini adalah batik Madura. Nah, kenapa saya menggunakan batik meskipun cuaca dingin? Itu saya kaos itu di dalam double 3 untuk saya bisa
menggunakan batik. Nah, tujuan saya adalah ingin memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Karena saya tahu pada saat wisatawan datang ke Praha itu berasal dari seluruh belahan dunia. Dan banyak dari mereka bertanya, bahkan tanya kepada saya, ini baju apa? Ini indah sekali. Saya ceritakan, ini adalah batik, ini dari Indonesia, dan ini adalah heritage yang diakui oleh UNESCO. Saya ingin memperkenalkan budaya Indonesia, dan saya selalu di berbagai kesempatan saya menggunakan batik supaya apa? Supaya Eropa dan dunia tahu apa kebudayaan asli Indonesia. Ini sedikit saya sampaikan di awal. Lalu sebelum saya bercerita tentang materi lebih jauh, ini saya coba sampaikan satu foto yang saya ambil sendiri. Ini bukan saya ambil dari Google. Ini saya ambil foto ketika saya bepergian dari Bandung ke Jakarta. Waktu itu saya mempersiapkan proposal disertasi saya, dan saya kirim foto ini juga ke profesor saya di Charles University. Saya ceritakan tentang keindahan Indonesia. Saya ingin beliau tahu tentang Indonesia. Ini betapa indahnya Indonesia, yang hal seperti ini tidak akan kita temukan di Eropa, dimanapun di seluruh dunia. Jadi kita harus bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Indonesia. Semakin saya jauh dari Indonesia, saya semakin cinta dan bangga dengan Indonesia. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki kepulauan yang sangat banyak sekali. 17.000 pulau kita punya. Kita memiliki salah satu negara yang memiliki sekian ratus bahasa, 700 bahasa. Kita mungkin terbanyak. Kita bisa bayangkan, saya bandingkan dengan Ceko yang 11 juta penduduk, dia hanya punya satu bahasa. Kita 270 juta penduduk, kita punya 700 bahasa, 1.000 lebih etnik lokal, yang semua bersatu dalam payung Pancasila dan payung Bhinneka Tunggal Ika. Sungguh luar biasa sekali. Adik-adik, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda di seluruh Indonesia, kita harus mencintai Indonesia. Kita memiliki banyak hal yang harus kita banggakan dari Indonesia. Bahkan profesor saya, Profesor Martin Potucek dan Profesor František Ochrana, itu beliau adalah salah satu profesor terbaik di Eropa di bidang public policy. Beliau bilang, saya orang yang mendesain bagaimana kebijakan di Ceko. Tapi saya mendengar Anam cerita tentang Indonesia, dia langsung tepuk jidat. Saya mungkin tidak mampu. Tapi kita mampu, Indonesia mampu. Saya percaya dengan doa para senior saya tadi, Pak Rektor dan Pak Ketum Paskibraka, Pak Kak Gustaf, saya yakin Indonesia bisa untuk menjadi pelopor kemajuan dunia. Saya percaya sekali. Saya hanya menyampaikan apa tadi yang disampaikan oleh Kak Gusta tentang besarnya Indonesia. Saya merefer dari report dari PricewaterhouseCoopers di tahun 2017 bahwa Indonesia akan menjadi negara terbesar ke-9 tahun 2030 prediksinya, dan akan menjadi negara terbesar ke-4 di bawah Cina, Amerika, dan India di tahun 2050. Apakah kita, pertanyaannya, apakah kita mampu? Ya, kita mampu. Kita punya segala resource yang kita punya. Kita punya emas, kita punya minyak, kita punya nikel, kita punya batu bara, kita punya aspal. Apa yang Indonesia nggak punya? Bahkan kalau saya mahasiswa di Eropa, itu kembali dari Indonesia ke Ceko, yang saya bawa apa? Indomie. Kenapa? Karena bumbunya itu sangat enak. Nggak ada di Eropa, itu nggak ada. Bahkan ketika saya misalnya ada acara gathering dengan rekan-rekan saya di kampus, yang saya masakin itu Indomie goreng. Maaf, ini bukan beriklan ya, hanya menganalogikan. Saya bawa Indomie goreng, saya masak buat mereka, dan itu mereka bilang very delicious. Karena bumbu-bumbu yang kita punya itu adalah bumbu natural yang asli Indonesia. Kenapa dulu suku Eropa, masyarakat Eropa menjajah Indonesia? Karena mereka hanya mencari sesuatu yang nggak mereka punya. Itu saya sadari ketika saya ke Eropa. Karena itu kita harus bangga dengan Indonesia, kita punya. Tapi pertanyaannya, dengan kondisi sekarang, pandemi, COVID, apakah kita mampu? Itu yang menjadi pertanyaan. Saya hanya mengulang lagi tadi apa yang disampaikan oleh Kak Gustra tentang bonus demografi, bahwa kita memiliki bonus demografi, ini kita bisa lihat. Di tahun 2010 sampai 2035 kita memanfaatkan bonus demografi, dan seluruh profesor di Eropa bilang Indonesia kaya. Karena apa? Karena bonus demografinya. Usia produktif, usia muda kita punya banyak. Jadi
Saya juga melalui kesempatan ini memohon sekali kepada pemerintah dan kepada Kemenpora khususnya untuk memaksimalkan bonus demografi. Kalau kita bicara kepemudaan, apa yang kita bisa manfaatkan dari bonus demografi ini? Apa yang kita bisa lakukan? Dependensi rasio kita dibandingkan dengan bonus demografi kita lebih besar. Ayo kita manfaatkan anak-anak muda. Jangan hanya terpacu pada, oh saya tidak bisa jadi PNS, saya tidak bisa kerja di BUMN, lalu saya tidak bisa ngapa-ngapain. Oh tidak. Sekarang era digital, kita bisa ngapa-ngapain. Melalui digital kita bisa berpikir, entrepreneurship jiwanya silahkan dikembangkan. Dengan teknologi apa yang bisa kita lakukan? Sangat mungkin sekali. Nah, ini yang akan penting, yang menjadi tolak ukur bagaimana kita mencapai Indonesia emas di tahun 2045 dan kita bisa menjadi benar-benar negara terbesar keempat dunia di tahun 2050 nomor 4. Dan itu bergantung kepada siapa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor dan Bang Gustav, bukan tergantung pada beliau-beliau, tergantung kepada kita. Tapi sekali lagi saya sangat sependapat dengan disampaikan oleh Kak Gustav bahwa apapun pemuda lakukan, jangan pernah lupakan sejarah, jangan lupakan para senior. Kita tetap harus meminta masukan mereka. Karena prinsip perbaikan itu adalah mengevaluasi. Beliau-beliau memiliki pengalaman, apa yang sudah beliau lakukan, kita coba evaluasi, apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita improve. Disitulah titik di mana kita akan mencapai Indonesia emas. Kalau data dari Bappenas ini menyatakan, bagaimana Indonesia emas itu dicapai, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Saya nanti akan cerita mengapa tingkat pendidikan itu penting, dan kenapa pendidikan itu menjadi tolak ukur pemuda berkualitas. Kita tahu sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita bisa lihat, saya ambil dari salah satu berita di sinnews.com, kerugian ekonomi yang dicapai 131 kuadriliun. Jadi ini kalau dirata-rata dibandingkan APBN ya, itu 50 tahun. Kalau APBN kita rata-rata 2.500. Jadi kerugian selama 6 bulan itu adalah 50 tahun APBN Indonesia. Coba bisa kita bayangkan. Ini salah satu tantangan untuk mencapai Indonesia emas dan menjadikan Indonesia nomor 4 di dunia. Apakah kita bisa? Saya yakin. Saya insya Allah punya formulasinya, nanti akan saya sampaikan. Dan kita lihat ini, supaya merefleksi lagi apa yang disampaikan Pak Rektor juga, kita sekarang menghadapi COVID dan kita lihat sektor apa yang sangat berpengaruh terhadap Indonesia, terutama di masa COVID, sektor transportasi, akomodasi, jasa. Dan ini menjadi hal yang harus kita pikirkan ke depan, dan juga pariwisata saya rasa. Dan seperti kita tahu, Singapura itu negara besar. Siapa sih yang nggak kenal Singapura? Orang bilang Singapura itu ekonomi terbesar Asia, ya. Salah satu ekonomi terbesar dunia, ya. Tapi begitu menghadapi COVID, resesi. Salah satu perusahaan terbesar di Singapura, yaitu Singapore Airlines, perusahaan penerbangannya kolaps. Itu bidang transportasi. Kenapa? Karena mereka tidak punya international flight. Mereka tidak punya domestic flight seperti hanya Indonesia. Mereka hanya depend on international flight. Begitu international flight close selama 3 bulan, selesai. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kita pemuda harus memikirkan bagaimana kita merespon pandemi COVID-19 sehingga kita bisa memperbaiki ekonomi Indonesia. Dan saya yakin kita bisa melakukan itu. Kembali pada pertanyaan tadi, kita bicara bonus demografi, kita bicara Indonesia emas. Bridging-nya di mana? Bridging-nya adalah di pendidikan. Saya percaya pendidikan itu penting. Seperti disampaikan oleh Nelson Mandela, education is the most powerful things, the most powerful weapon. We can change the world. Jadi kalau kita bicara alat apa, formulasi apa, jawabannya adalah melalui pendidikan. Karena di umur produktif tadi 15 sampai 30 tahun, ini adalah usia kita belajar, usia kita mencari ilmu. Nah, ini sinkron dengan apa hasil penelitian Claudio Canal, salah satu peneliti dari Inggris, yang menyatakan bahwa pendidikan itu bergaris lurus, berdampak positif terhadap growth, terhadap ekonomi. Seperti hasil penelitian Claudio Canal menyatakan bahwa negara seperti Amerika, seperti Jerman, seperti Inggris, Jepang, Korea, Spanyol, mereka tumbuh begitu pesat. Karena apa? Karena pendidikan, karena kualitas pendidikannya. Karena kalau suatu negara tidak punya kualitas pendidikan, seperti kita lihat nih di bawah, Nigeria, Mali,
Senegal, mereka tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi kalau kita ditanya kenapa Indonesia sekarang belum tumbuh dengan baik, mungkin salah satu jawabannya kita belum memiliki kualitas pendidikan yang seperti negara-negara besar itu. Jadi saya percaya dengan beberapa kualitas pendidikan, Joseph Walkman, peneliti dari Amerika dan Jerman juga dalam penelitiannya menyatakan kalau suatu negara menginvestasikan dirinya dalam pendidikan secara jangka panjang, ini kita bisa lihat di tahun 2030-2035 GDP-nya akan naik. Dengan apa? Dengan education, dengan pendidikan. Catherine Grant juga melakukan riset di Korea dan dibandingkan dengan Kongo dan Ghana, bagaimana Korea sekarang maju pesat, mereka ingin menjadi pesaing Jepang di Asia, Hyundai-nya ingin ngalahin Toyotanya Jepang. Itu karena apa? Karena mereka ingin menjadi negara besar dengan investasi apa? Investasi pendidikan. Niamtu, Daniel Mihaela Niamtu dalam penelitiannya juga menyatakan investasi apa yang bisa menumbuhkan ekonomi, yaitu investasi pendidikan, human capital investment. Itu yang perlu dilakukan. Human capital melalui apa? Melalui pendidikan. Teori Robert Solow dalam formulanya Y sama dengan fungsi L dengan K. Jadi fungsi labor dan fungsi capital. Labor di sini adalah human resource. Dan salah satu pemantik dalam penelitian saya tentang pengaruh dana desa terhadap kemiskinan itu menggunakan teorinya Ragnarsky. Jadi yang membuat teori vicious circle poverty, lingkaran setan kemiskinan. Kenapa miskin itu terjadi? Sederhananya karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya apa? Sederhananya tidak punya uang. Kenapa dia tidak punya uang? Karena kualitas pekerjaannya itu tidak memadai, sehingga earningnya atau pendapatannya itu rendah. Nah, kenapa dia kualitas pekerjaannya rendah? Karena kualitas pendidikannya. Mungkin kita melihat ada beberapa tokoh yang super seperti contoh yang pernah kita lihat, semua mantan Menteri Kelautan Ibu Susi, beliau hanya berpendidikan SMP tapi menjadi menteri, tapi beliau anomali. Kita lihat beliau adalah orang super. Yang perlu kita lihat adalah general view, bahwa secara umum kalau kita punya kualitas pendidikan lebih baik, kita akan punya kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik. Kita akan punya peluang untuk membuka lapangan pekerjaan lebih baik, sehingga kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena saya percaya kualitas pendidikan itu akan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini juga saya ingin cerita tentang motivasi pendidikan ke luar negeri. Kenapa saya sebagai mahasiswa ingin melanjutkan studi ke luar negeri? Karena akan banyak manfaat. Saya ingin sharing juga kepada adik-adik semua, kenapa kita harus ke luar negeri. Kita akan belajar komunitas global. Kita belajar budaya baru. Soft skill kita, ilmu dan wawasan. Kita akan melihat keindahan kota dan budaya di seluruh dunia. Seperti yang saya sampaikan tadi, semakin jauh kita berkelana ke dunia, kita semakin cinta Indonesia. Karena akan kita semakin sadari apa yang tidak dimiliki oleh negara lain yang hanya dimiliki Indonesia. Karena itu saya juga mendorong kepada seluruh peserta Diklat Kepemudaan pada hari ini, mari kita tingkatkan kualitas diri kita, kualitas pendidikan kita melalui peningkatan kuliah, melanjutkan studi ke luar negeri. Saya percaya bahwa dengan kita kembali dari luar negeri, kita akan membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, ini pertanyaannya yang sering muncul dan saya mencoba menyesuaikan tema bagaimana pemuda seharusnya saat ini. Setelah saya bicara pendidikan, kita akan bicara tentang kepemudaan. Apa sih yang harus pemuda lakukan saat ini? Nah, coba kita berpikir ya. Ini sering saya sampaikan dalam beberapa webinar ketika saya menjadi narasumber. Di gambar yang paling kiri coba kita perhatikan. Ketika orang ditanya, who wants change? Siapa yang mau perubahan? Siapa yang mau berubah dari miskin menjadi kaya? Siapa yang berubah dari staff menjadi manajer? Siapa yang ingin kuliah dari dalam negeri menjadi luar negeri? Semua selalu angkat tangan. Dan bahkan kalau saya tanya nih adik-adik yang masih kuliah, siapa yang kuliah ke luar negeri? Ini semua pasti angkat tangan. Cuman kalau ditanya, who wants to change? Siapa yang mau berubah? Siapa yang mau belajar 10 jam sehari? Ayo, siapa yang mau bikin proposal riset 3 bulan, 6 bulan, nggak lihat matahari di luar?
Siapa yang mau cari informasi studi di luar negeri? Siapa yang mau kontak senior ingin cari? Siapa yang mau bekerja? Saya pernah ketemu salah satu pengusaha dan beliau bilang ke saya, "Nam, kalau kamu mau jadi orang sukses dan orang kerjalah 18 jam sehari, coba." Siapa yang mau kerja 18 jam sehari? Itu semua garuk-garuk semua kan. Ini yang jadi masalah pemuda. Karena kita hanya inginnya saja, tapi nggak mau ngelakuin sesuatu. Makanya dalam tema siang hari ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua, adik-adik semua, kembali pada gambar yang di tengah. Jangan hanya jadi the thinker yang cuma mikir, waduh saya pengen begini, saya pengen seperti Pak Rektor, saya pengen seperti Kak Agusta jadi ketum Paskibraka, saya kepengen seperti orang-orang yang bisa kuliah ke luar negeri, saya seperti Pak Habibie kuliah di RWTH Aachen Jerman, tapi cuma pengen doang, mimpi aja, nggak ngapa-ngapain, ya jadi patung. Gitu loh. Yang harus kita lakukan, yang harus pemuda lakukan adalah the doer, melakukan sesuatu. Ayo kita bergerak, ayo kita melakukan usaha, ayo kita melakukan sesuatu. Karena yang saya percaya, gagal itu bukan ketika kita melakukan sesuatu nggak dapat, bukan. Gagal itu ketika kita berhenti. Ketika kita berhenti berusaha, itu baru gagal. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, terus gagal, suatu saat kita akan berhasil. Saya hanya memberi gambaran contoh. Ketika saya diterima di Charles University, itu adalah kampus tertua di Eropa, 1348, salah satu kampus tertua di Eropa. Albert Einstein pernah ke sana, saya jiper, apakah saya mampu? Padahal itu ketika saya bikin proposal disertasi itu saya udah kirim ke 1.200 profesor lebih di seluruh dunia. Itu saya udah nyerah. Ada yang satu mencaci maki, ada yang satu ngomelin. Ini Anda bisa nggak? Itu menjadi hal yang saya harus terima gitu. Karena seperti gambar di paling kanan, kesuksesan itu terlihat indah di atas. Tapi coba lihat pengorbanannya, kegagalannya, kekecewaannya banyak yang sudah dilakukan. Tapi alhamdulillah saya terus berusaha. Dan saya percaya Pak Rektor, para senior-senior di sini, Kak Gusta, sudah mengalami kegagalan berbagai macam. Jadi nggak ada istilahnya hidup itu, keberhasilan itu adalah candi Prambanan. Semalam gitu jadi 1000 candi, nggak ada itu. Itu pasti dilalui dengan berdarah-darah, dengan air mata dan usaha. Jadi saya ingin juga mengangkat semangat para pemuda. Jadi jangan melihat sesuatu dulu dengan zaman instan seperti sekarang. Semua on hand seperti Kak Gusta bilang. Harus usaha. On hand itu informasinya, tapi actionnya itu harus full body. Nggak bisa hanya on hand. Oh seolah-olah bisa pakai tangan gitu, nggak bisa. Emang hacker pun pakai otak ya, nggak cuma pakai tangan gitu. Ini yang saya harapkan dari adik-adik semua. Dan karakter pemuda di era milenial sekarang, apa yang harus dilakukan oleh pemuda dan yang harus dimiliki pemuda? Pertama, kita harus punya digital mindset. Jadi sekarang nggak bisa misalnya bersurat gitu ya, pakai surat gitu, terus kemudian kita anak muda, coba dong loginin IG saya, Twitter saya, itu waduh, itu udah ketinggalan banget. Dan Kak Gusta ini sebagai senior ini, saya lihat di media sosialnya, Pak Rektor juga, rekan-rekan pemuda di sini itu media sosialnya tuh aktif gitu. Jadi nggak mau ketinggalan nih. Karena apa? Karena ini sudah eranya. Seperti analogi sederhana saja, saya sering menganalogikan ke teman-teman, mungkin mobil Lamborghini bagus, ya bagus. Siapa nggak tahu Lamborghini, siapa nggak tahu Ferrari. Tapi kalau di kampung saya di Madura sana, yang jalannya berbatu, yang listrik aja baru masuk tahun 2016, nggak mungkin Lamborghini masuk. Artinya apa? Kita harus menyesuaikan diri. Dengan kondisi era milenial, era digital sekarang, digital mindset itu harus dilakukan. Nggak bisa kita diem saja. Dan pemuda juga apa? Observer dan active listener. Karena kita harus melihat, kita observe lebih jauh apa yang mau kita lakukan, dan kita harus banyak mendengar. Dan saya yang Kak Gusta tadi bilang benar, kita harus mendengar semua masukan. Jadi jangan pemuda sok, wah gue anak muda nih, gue bisa ngelakuin aja apa aja, jalan di tengah jalan nih, emang debus. Nggak bisa kita seperti itu. Kita harus lihat, kita harus pahami lingkungan dan situasinya. Dan pemuda itu harus agile, harus adaptif, melihat situasi. Dan saya juga ingin sharing pada kesempatan kali ini, kalau dulu kita bikin proyeksi, kami orang ekonom, kami akuntan, itu membuat proyeksi 2-5 tahun itu bisa. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Prediksi itu hanya kita bisa prediksi itu 3-6 bulan. Nah udahlah, 3-6 bulan aja kita apa nih yang bisa kita prediksi. Karena apa? 6 bulan sampai 1 tahun ini yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita tidak bisa. Karena apa? Kita harus
siap berubah. Kita harus berubah. Kita lihat 6 bulan ke depan apa yang akan terjadi, teknologi apa, situasi apa yang berubah, baru kita sesuaikan. Itu juga anak muda. Jadi jangan kaku seperti besi gitu loh. Wah, saya nggak mau lah. Saya belajar nih habis diklat kepemudaan, saya harus strict, saya harus jadi pemuda yang kuat. Tapi bukan berarti harus kaku. Kita harus menyesuaikan diri. Kita harus ikuti juga arus perubahan. Karena kalau kita tidak berubah, kita yang akan ditinggal oleh zaman. Karena di dunia ini tidak ada satupun yang tidak berubah. Karena perubahan itu sudah menjadi suatu yang keharusan. Lalu juga seorang pemuda itu harus fokus pada goals, tujuan. Jadi bukan pada peran. Seringkali saya juga bicara di beberapa organisasi, jangan berpikir, oh misalnya nih rekan-rekan masuk paskibraka, tujuannya apa? Tujuan saya mau gantiin Kak Gusta jadi ketum. Itu salah. Lakukan dulu yang terbaik. Lakukan. Goals kita apa? Kita harus berikan yang terbaik pada organisasi, pada segala sesuatu yang bidangnya rekan-rekan masing-masing. Jadi kalau kita kerja sebagai staff, oke, boleh kita berpikir pada kita akan jadi direktur suatu saat, tapi lakukan dulu yang terbaik. Karena kalau rekan-rekan hanya berpikir pada jabatan, pada peran, nanti akan menghalalkan berbagai cara. Dan saya tidak ingin pemuda melakukan itu. Yang penting pemuda goalsnya apa? Melakukan yang terbaik. Do the best. Let's God do the rest. Biarkan Tuhan nanti yang menetapkan selebihnya. Karena ketika kita melakukan terbaik, saya percaya orang-orang bisa menempatkan posisinya di situ. Orang akan melihat kita untuk menjadikan kita orang-orang terbaik di posnya. Lalu anak muda juga harus bisa mengelola dan memaksimalkan resource yang ada. Nggak bisa kita diem saja. Dan ini yang terakhir ya, yang saya ingin sharing juga kepada para pemuda. Ini saya belajar dari banyak tokoh. Salah satunya Jack Ma. Jack Ma pernah bilang gagallah dan gagallah anak muda. Karena dari kegagalan itu kita belajar. Jadi nggak ada orang, saya sendiri pernah gagal. Pak Rektor juga dulu melakukan sesuatu juga saya rasa pernah gagal. Dan saya yakin 100% Kak Gusta melakukan sesuatu juga pernah gagal. Tapi bagaimana mereka bisa mencapai top level itu? Karena dari kegagalan, kesalahan, dan kebuntuan itu terus memperbaiki diri. Improvement. Jadi anak muda itu harus bisa improve. Jadi jangan, waduh gagal deh, adalah saya nggak bisa jadi ini, saya nggak bisa, udahlah saya menyerah aja. Itu gagal baru. Tapi kalau kita terus melakukan perbaikan, karena dari gagal itulah kita belajar. Apakah Albert Einstein menulis itu langsung jadi? Enggak. Saya pernah bahas teori relativitas itu, ya mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Albert Einstein, tulisannya itu masih banyak yang ngaco gitu. Kalau kita pakai dengan ilmu ilmiah sekarang gitu. Tapi bagaimana sekarang teori itu bisa jadi? Karena proses. Jadi mungkin dari tulisan-tulisan yang awalnya sederhana, lalu Albert Einstein baca lagi, oh ini harus diperbaiki, sehingga muncullah masterpiece, teori relativitas. Jadi itu berawal dari hal-hal yang sederhana. Jadi para pemuda untuk mencapai top level, untuk mencapai sesuatu, jangan berpikir, wah saya harus mencapai ini dulu. Tapi lakukan perlahan demi perlahan. Para pendaki itu tidak mungkin langsung mencapai puncak, tidak mungkin mencapai puncak Semeru. Mereka mulai step by step. Dari bawah, melalui ke tengah, lalu mendekati puncak, lalu mencapai puncak. Jadi tidak ada yang langsung mencapai puncak. Oleh karena itu, disinilah pemuda perannya dilakukan. Mari kita lakukan improvement dalam segala bidang, dalam hal yang teman-teman sekarang sedang geluti. Nah ini tantangan juga saya ingin sharing pemuda di era digital. Apa yang harus dipersiapkan dan harus hati-hati? Ekstremis, propaganda teror, post-truth, dan cyber security. Hati-hati. Jadi jangan dengan on hand seperti disampaikan Kak Gusta. Tadi kita enak-enakan, kita harus hati-hati. Tadi juga Pak Rektor, Kak Gusta menyampaikan potensi hoax. Ini yang harus dihadapi. Kita harus analisis dulu. Pemuda itu harus bisa menganalisis. Karena bedanya pemuda dengan orang yang sangat tua. Kalau orang sangat tua kan kita membantu mereka. Udahlah dikasih makan, apa itu yang mereka makan. Tapi kita anak muda, kita harus berpikir. Jangan kita seperti bayi ataupun seperti orang sangat tua gitu loh. Dikasih informasi, kita telan. Justru itulah bedanya kita dengan mereka-mereka. Kita harus menganalisis. Apa perbedaan informasinya, benar nggak faktanya seperti ini, benar nggak informasinya seperti ini, baru kita bisa bersimpulan. Hati-hati. Ini saya juga peringatkan, dari banyak benefit kepemudaan di era digital, ada juga tantangan di era digital yang harus teman-teman persiapkan. Nah ini saya sebagai koordinator PP Dunia sedikit ingin sharing tentang apa peran PP Dunia kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.
Ini sekilas tentang PP Dunia. Kami ada di 60 negara. Saya sebagai koordinator membawai 60 negara, termasuk tadi Pak Rektor, Pak Iwan di Permita, Thailand. Kita ada mulai dari Kanada sampai ke Islandia, mulai dari paling utara sana, Rusia sampai ke New Zealand paling selatan. Jadi kalau udah rapat PPI ini, kita cari waktu yang pas. Mana nih yang kira-kira waktu Amerika bangun, waktu Eropa bangun, waktu Timur Tengah bangun. Akhirnya yang berkorban yang ada di Indonesia. Udahlah, rapat dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Karena itulah waktu yang possible gitu. Makanya kalau PPI punya salam 24 jam. Karena kita nggak bisa tidur nih sebagai ketua nih. Karena harus menghadapi berbagai informasi. Dan ini rekan-rekan yang ada di dunia yang saya coba nanti tingkatkan kualitasnya melalui berbagai peran PPI. Tadi Kak Gusta dan Pak Rektor menyampaikan tentang SDGs, Sustainable Development Goals, yang ditetapkan di tahun 2014 oleh PBB, yang peningkatan dari Millennium Development Goals. Ada 17 peran yang bisa kita ambil. Para pemuda, yuk silahkan ambil. Saya sebagai pribadi, sebagai peneliti di bidang kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi mengambil peran nomor 1, nomor 8, dan nomor 4. Silahkan rekan-rekan pemuda lainnya, peran apa yang diambil buat rekan-rekan pesisir, kehidupan di bawah laut, bagaimana menjaga kehidupan laut, lalu perubahan iklim, ini sangat penting sekali, kesetaraan gender, kesehatan yang lebih baik. Silahkan, peran-peran ini bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas berbangsa bernegara dan menjadikan Indonesia negara terbesar dunia keempat di tahun 2050. Mari kita lakukan, ambil, nggak usah banyak-banyak. Wah, K6 saya mau 17-17-nya. Oke, silahkan, tapi jangan berat. Karena orang yang hebat itu bukan orang yang bisa melakukan segala sesuatu. Percayalah. Nah, seperti tadi Bu Moderator menyampaikan, kenapa saya suka sekali dengan karakter Sherlock Holmes? Itu karena satu quotes yang saya ingat dari novel Sherlock Holmes yang dibuat oleh Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes itu pernah bilang dia cerdas sebagai karakter fiksi detektif, dia hebat. Dia bilang, saya tidak ditanya sama rekannya Dr. Watson, Sherlock, kau tahu urutan planet? Dia tidak tahu. Kenapa? Saya tidak penting buat saya. Saya hanya penting melakukan apa yang jadi spesialisasi saya. Nah, ini pemuda yang harus dipikirkan, mungkin sekarang semangatnya menggebu, saya mau melakukan banyak hal. Nah, coba mulai sekarang. Kita fokuskan peran kita. Sehingga apa? Sehingga kita lebih sharp, lebih tajam. Oh, saya fokus di bidang UKM, saya fokus di bidang kemiskinan, saya fokus di bidang sosial, saya fokus di bidang pendidikan. Itu bisa kita lakukan bersama. Nah, PPI mencoba dengan research yang ada di seluruh dunia, ada kurang lebih 70 hingga 100 ribu mahasiswa Indonesia di luar negeri, kita coba kembangkan, kita coba formulasikan agar mereka semua bisa memanfaatkan ke-17 SDGs ini. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Rektor, prinsip-prinsip SDGs ini kebetulan memang ada di slide saya, no one left behind. Kita harus ajak semua pihak, nggak ada pun yang tertinggal. Sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, lalu integration, mengumpulkan semua bagian. Jadi tidak hanya pemuda, tapi juga seluruh elemen, seluruh stakeholder kita harus ajak bersama-sama. Karena Indonesia sudah memiliki komitmen terhadap SDG sebagai Perpres nomor 59 tahun 2017. Dan sejak Presiden Jokowi, RPJMN 2015-2019 itu sudah diimplementasikan tentang bagaimana pentingnya implementasi SDGs. Lalu ini sedikit saya cerita tentang apa peran PPI Dunia terhadap Indonesia. Ada 5 5 star program kerja yang saya rumuskan sebagai koordinator. Kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik Indonesia maupun masyarakat mahasiswa Indonesia di luar negeri. Apa yang bisa didevelop dari Indonesia, masyarakat Indonesia, lalu dari pemuda. Lalu kita juga ingin beraktualisasi dan berinovasi. Salah satunya PPI nanti, ini jadi salah satu program baru dan unggulan kami, yaitu PPI Peduli Disabilitas. Kami nanti akan turun kepada rumah disabilitas dan organisasi disabilitas, karena kami ingin mendorong saudara kita yang berkebutuhan khusus, yang juga pemuda, bagian dari pemuda, agar memiliki semangat juga kuliah ke luar negeri. Ada salah satu rekan kami yang menjadi kepala bidang saya, yaitu Mas Deni, saat ini sedang master, baru lulus master dari Belanda, sekarang master di Jerman. Beliau berkebutuhan khusus. Jadi
sejak umur 7 tahun. Tapi beliau lulus menjadi dokter gigi dari Universitas Padjadjaran Bandung dan menjadi lulusan tercepat. Saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara yang berkebutuhan khusus, punya kalian peluang. Jangan itu menjadi bahan bulian. Jangan itu seolah-olah, wah lo nggak bisa, jatuh. Mendorong saudara kita yang berkebutuhan khusus. Itulah bentuk syukur kita sebagai anugerah Tuhan, kita memiliki kondisi yang normal, kita harus dorong mereka. Lalu PPI juga ingin meningkatkan kualitas penelitiannya. Untuk apa? Untuk kita memberikan input policy kepada pemerintah dalam bentuk kajian, dalam bentuk pemikiran. Seperti saya sampaikan di awal tadi ketika diskusi, salah satu peneliti vaksin COVID itu adalah orang Indonesia di Oxford. Kami juga punya rekan-rekan yang sedang meneliti tentang nuklir di Korea, meneliti tentang robotik di Denmark. Itu kita coba kumpulkan nanti rekan-rekan, sehingga kita bisa berikan input policy kepada pemerintah, meningkatkan kualitas negara seperti tadi disampaikan Claudio Canals. Kalau kualitas pendidikan bagus, suatu negara itu akan bertumbuh dengan baik. Lalu kita juga ingin mengadakan inkubator bisnis, dan yang terakhir fungsi PPI yaitu menjadi diplomat pendidikan dan diplomat budaya di seluruh dunia. Kami ada program PPI Goes to Indonesia. Kami akan men-encourage dan meng-enhancement semangat rekan-rekan di seluruh Indonesia. Rencananya mohon doa Pak Rektor, Kak Gusta juga nanti mohon bantuannya, dan saudara-saudara semua. Kami ingin datang ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Karena ini kondisi pandemik, kita akan melalui jejaring online, bisa melalui Zoom. Kita akan jaring minimal 500 pelajar dan mahasiswa di tiap-tiap provinsi. Supaya apa? Supaya mereka sadar pentingnya kuliah ke luar negeri. Supaya kualitas mereka naik. Kita bayangkan kalau misalnya kita bisa menjaring 500 sampai 1000 pemuda di tiap provinsi, minimal ada 30.000 yang akan kita berikan informasi. Kalau 10%-nya saja yang ke luar negeri, paling tidak 3.000 pemuda tahun depan itu akan berangkat kuliah ke luar negeri. Kita akan datangkan narasumber dari seluruh dunia, baik dari Timur Tengah, dari Amerika, dari Eropa, dari Asia, dari Australia, untuk memberikan semangat pada rekan-rekan. Ayo kuliah ke luar negeri, ayo tingkatkan kualitas diri. Karena saya percaya dengan kita meningkatkan kualitas diri, disitulah titik bangsa ditumpukan, disitulah Indonesia emas akan tercapai. Ini contoh-contoh beberapa kontribusi PPI. Kita membantu salah satu sekolah, ini sangat menyedihkan. Ini tahun 2019 kondisinya. Alhamdulillah dengan bantuan beberapa organisasi kita bisa membantu sekolah itu agar menjadi layak untuk ditinggali. Lalu seperti disampaikan tadi oleh Bu Dr. Luh Putu tentang fungsi peran kita di kondisi pandemik. Jadi PPI tidak diam. Rekan-rekan, adik-adik semua, dalam kondisi pandemi kita coba lakukan kegiatan secara daring online. Apa yang bisa kita lakukan? Memberikan informasi studi di Belgia misalnya, lalu PPI menjadi bridging, kita diskusi dengan Kementerian Desa untuk mempromosikan desa wisata pada saat itu di Amerika, Jerman, Australia, dan di Qatar. Supaya apa? Supaya orang asing tidak hanya taunya Bali atau Jakarta atau Lombok, mereka tahu desa-desa wisata kita, bahwa kita punya banyak desa wisata. Ini fungsi PPI, kita lakukan itu. Lalu kita juga mengadakan simposium dan penelitian secara online. Ini salah satu penelitian dengan Prof. Hana, mungkin Pak Rektor kenal ini dari IPB juga, dengan juga Prof. Idrus dari Makassar, tentang apa manfaat kayu putih terhadap pandemi COVID. Jadi ternyata dari hasil webinar itu, minyak kayu putih itu bisa diminum dan itu bisa untuk meningkatkan imun kita. Nah, mungkin nanti lebih detail bisa dibuka YouTube-nya PPI tentang kayu putih. Ini manfaat sekali untuk kita pelajari. Lalu juga dalam kondisi pandemi COVID, PPI juga melakukan donasi. Kita menyumbangkan bantuan dalam bentuk masker, hand sanitizer, sembako, dan lain sebagainya. Dan kita juga diskusi pada waktu itu bagaimana menangani tenaga kerja. Karena kita tahu Indonesia dan di seluruh dunia, dari laporan terakhir yang saya dapat itu 1,2 miliar seluruh penduduk di dunia saat ini di PHK. Ini udah hampir 20%. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana respon kita? Respon pemuda. Jadi kalau di PHK jangan sedih. Coba kita berpikir entrepreneurship. Kita bagaimana membuka lapangan kerja dengan digital, kita bisa lakukan itu. Dan yang terakhir, bagaimana peran PPI sebagai kaum intelek memberikan masukan kepada pemerintah. Kita bersurat saat itu ketika sebelum Lebaran agar
mendorong Presiden Jokowi. Alhamdulillah pada satu presiden dengan masukan berbagai pihak juga akhirnya memutuskan untuk melarang mudik, dan itu sangat berdampak besar. Meskipun sekarang ya terjadi second wave ya, dan terus terang ini tidak terjadi kepada Indonesia. Tadi saya di backstage juga cerita bagaimana di Eropa juga sekarang sedang mengalami second wave, di Ceko, di Jerman, di Inggris, di Prancis, semua menghadapi hal yang sama. Dan ini yang terakhir ketika saya bertemu dengan Pak Wamendak, Pak Jerry Sambuaga, di mana beliau meminta PPI menjadi diplomat international trading. Dan itu saya okekan, dan memang sejalan dengan visi saya. Saya ingin bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia, dan PPI nanti akan mengadakan webinar seminar ekonomi di Eropa untuk melawan Eropa, Uni Eropa. Kita akan mencoba memperkenalkan sawit dengan cara secara ilmiah. Karena apa? Sawit saat ini kan di blacklist, di ban oleh Uni Eropa. Dengan harapan kami dengan riset-riset penelitian dan diskusi, masyarakat Eropa menerima sawit, dan dengan itu pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terdorong dari para petani sawit, dan juga kita ingin mendorong potensi trading UMKM di dalam negeri dan luar negeri, sehingga after COVID kita bukan lunglai dan tidak semangat, tapi kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, karena saya percaya ujian dan cobaan ini akan membuat negara kita menjadi lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan terakhir dari saya. Jika tidak pernah mencoba, maka Anda sudah pasti gagal. Tapi kalau Anda berani mengambil peluang risiko untuk mencoba, Anda akan menemui keberhasilan atau kegagalan. Tapi setidaknya kita sudah mencoba. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Khairul Anam yang membakar semangat pemuda di seluruh Indonesia ya. Masih tentang Indonesia Emas, dikuatkan lagi. Indonesia Emas itu 15 tahun lagi insya Allah berhasil dengan pendidikan Indonesia Emas. Jangan lagi nanti bilang, Bu Susi Pujiastuti pendidikan SMP aja bisa jadi menteri. Bill Gates drop out, lah itu mereka pada masa itu pendidikan tidak mampu menampung kreativitas sehingga memilih belajar di luar. Nah sekarang kalau yang dicontoh hanya pendidikannya tapi kreativitas dan inovasinya tidak dicontoh ya Mas Khairul ya. Jadi pendidikan tetap nomor satu. Ya, itu adalah anomali yang ada di sekitar kita. Bagaimana perjalanan pendiri Facebook, kemudian Steve Jobs, itu semua melalui keberhasilan dengan kegagalan. Ya, jadi jangan takut gagal, karena gagal itu adalah sukses yang tertunda. Ya, entah tertundanya berapa kali, ya pokoknya tertunda aja, gitu kan ya. Nah, jadi banyak sekali informasi, dan tadi itu presentasi khas seorang ekonom, banyak angka, tapi menarik ya. Jadi banyak angka, kemudian ilustrasi gambar, colorful ya, menarik sekali. Dan saya sempat terkejut juga, mungkin yang ada di sini juga, ternyata kerugian 1 tahun akibat pandemi identik dengan 50 tahun APBN Indonesia. Syok saya Mas mendengarnya. Tapi para pemuda ini kayaknya jangan syok ya, seperti dikatakan Kak Gusta, saya panggilnya Kak sekarang ya. Kak Gusta, itu tantangan buat kita semua, buat bersinergi. Yang pemuda 15 tahun lagi mau jadi apa? Kami yang sudah kolonial ya Kak Gusta ya, tetap harus sehat supaya bisa bersama-sama menyaksikan dan merasakan Indonesia Emas. Digital mindset, kemudian tadi itu agile, kemudian fokus pada goal, itu yang diinspirasikan oleh Kak Khairul Anam. Nah ini saya lihat di forum Q&A sudah banyak sekali pertanyaan. Saya sudah copy dalam 1 lembar, dan mohon maaf waktu kita cukup panjang sih, sekitar 1 jam. Mungkin nanti saya pilihkan beberapa pertanyaan, karena pertanyaan untuk Kak Gustaf dan Mas Khairul ini ada yang curcol, ada yang macam-macam lah pertanyaannya. Ya, mungkin sebelum saya menyampaikan pertanyaan untuk para narasumber kita yang hebat ini, mungkin Kak Gustaf mau menyampaikan sesuatu ke Mas Khairul ya? Ya, terima kasih Kak Lu, kakak-kakak semua ya sekarang. Mas Anam, ini
Ini kebetulan saya sama ketua PPI, satu PPI Dunia, saya PPI Indonesia. Sejalan dengan tagline kami, Purna Paskibraka Indonesia, bersahaja inovatif global. 3 nih, bersahaja inovatif global, disingkat jadi BIG, BIG, ya PPI, BIG, PPI besar. Nah, ada target PPI ke depan, mungkin nanti lewat webinar ini kita bisa tindak lanjuti, di mana sesungguhnya kalau sekarang ini Purna Paskibraka baru terorganisir, Mas Anam, di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan jumlahnya setiap tahun, Mas Anam, 25.000 orang kurang lebih. Pertemuan anggota Purna Paskibraka Indonesia. Itu adalah cikal bakal bagi adik-adik yang bisa kuliah ke luar negeri. Ya kan? Nah, tetapi kita perlu sampaikan juga bahwa yang namanya upacara pengibaran bendera pusaka, duplikat bendera pusaka, sesungguhnya tidak hanya sampai tingkat kabupaten kota, di KBRI pun ada setiap tahun 17, betul kan? Nah, ini sasaran kita ke depan, Mas Anam, kalau memang nanti bisa kita kolaborasikan antara PPI Dunia dengan PPI Indonesia, bagaimana pemberdayaan pemuda, kecinta tanah air di luar negeri lewat program Paskibraka. Nah, ini mungkin akan jadi ini kita ke depan, antara PPI dengan PPI Dunia, agar mendorong program Paskibraka juga bisa dilakukan di KBRI seluruh Indonesia, yang notabene adalah pelajar-pelajar. Kalau di sana kan pelajar tingkat SMA juga kan, beda sama kuliah, ada juga yang pelajar gitu kan, karena Paskibraka itu identik dengan pelajar, bukan mahasiswa. Nah, di pelajar di sana yang tingkat student college itu kita bisa rekrut sebagai Paskibraka dengan metode dan pola pendidikan yang sama dengan PPI di Indonesia. Itu target saya ke depan dalam kepengurusan kita di PPI sekarang ini, yang global tadi kan, bisa menyentuh secara global. Nah, kalaupun nanti PPI Dunia mempunyai program yang ke Indonesia, seperti tadi yang Mas Aram sampaikan, insya Allah kita PPI siap membantu. Kita punya lengkap kepengurusan 34 provinsi dan 305 kabupaten kota. Siap untuk kita kolaborasi untuk program-program tersebut. Jadi nggak usah khawatir, saya punya pasukan anggota 25.000 orang setiap tahun. Tidak mau diapain itu semua oleh Mas Anam untuk kita berdayakan sebagai generasi muda selanjutnya. Begitu dulu Bu Nilu, nanti habis ini kita saling kontak untuk tindak lanjutnya ya. Kalau kita ketemu menteri, sama-sama di Tangsel ini. Untuk kita kolaborasi sama Pak Menteri nanti. Lewat dengan deputi Pak Prof Faisal ya. Terima kasih. Oke, menarik sekali. Ini Kak Gustaf ini banyak disapa oleh Paskibra di seluruh Indonesia ini ya. Jadi saya pilihkan beberapa pertanyaan yang mungkin sudah, kalau di PPI Indonesia yang Purna Paskibraka Indonesia sudah ada grupnya ya. Jadi ingin menyapa kakaknya saja nih ya. Jadi ada Wahyu Saputra dari Kebumen ya, menanyakan tentang bagaimana mengatasi organisasi yang mempunyai anggota kurang kontributif. Nah, ini apa nih gitu ya. Kemudian ada juga Badrut Tamam dari UINSA Surabaya, untuk mengelola organisasi pemuda, apa sih tolak ukurnya? Ini sudah dibantu oleh panitia untuk mengkolaborasikan pertanyaan-pertanyaan dari YouTube. Nah, kemudian ada juga disapa nih Kak Gustaf dari Diki, jadi Diki Rudin dari Banjarsari Lebak. Wah, ini di tempatnya Kak Gustaf ini ya, bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme pemuda ya. Kemudian juga ada dari Bekasi, banyak sekali ini pertanyaannya ya, dari Bekasi terkait membentengi diri dari Pancasila. Mungkin nanti pertanyaannya saya rangkum, mungkin nanti bisa menjawabnya secara keseluruhan ya. Kalau satu-satu kayaknya nanti sampai sore ya selesainya ya. Jadi banyak sekali pertanyaan tentang kepemudaan, terkait tentang bagaimana mengelola organisasi kepemudaan, kemudian dari pengurus Paskibra ini gimana meningkatkan rasa nasionalisme. Jangan-jangan rasa nasionalisme ini hanya dimiliki oleh ini Purna Paskibraka, yang lainnya seperti apa? Ya, banyak sekali. Kemudian ini disapa juga dari ini
saya bacakan dari Aceh ya, dari Aceh ini terkait gimana sih supaya kita produktif ya, menjadi pemuda supaya bisa berkontribusi pada Indonesia Emas. Kemudian ada juga dari NTB juga disapa Purna Paskibraka dari NTB juga menanyakan masalah internal organisasi itu seperti apa, karena ada masalah katanya di internal organisasi. Mungkin langsung kontak Kak Gusta aja ya jika memang perlu berdiskusi dan berkonsultasi ya. Rata-rata pertanyaan dari Riau Louis Simbolon ini terkait dengan ideologi Pancasila, karena tadi banyak sekali dibahas ideologi Pancasila. Kemudian dari Mas David Safri ini pertanyaannya panjang sekali. Dari pertanyaan untuk Pak Iwan, Kak Gusta, dan juga Mas Hoirul, ini saya bacakan dulu singkatnya. Bagaimana sih merawat tradisi daerah supaya ideologi Indonesia itu terawat, gitu kan ya. Nah, itu sekilas. Oh ya, ini saya harus bacakan nih kalau dari Purna Paskibraka Indonesia. Ini dari Riksa Trisurya Pratama dari Kabupaten Grobogan. Ya, ini juga mirip pertanyaannya, bagaimana membangkitkan semangat pemuda agar punya rasa nasionalisme. Nah, itu tadi dari sekian banyak pertanyaan saya coba rangkumkan. Mudah-mudahan bisa dijawab secara singkat tapi tepat, karena ini tahan dulu ya pertanyaan untuk Mas Hoirul ya. Ini masih tidak beranjak dari 500 orang di Zoom, dan di YouTube sekitar 100 lebih ya yang siap menyimak pendapat dari Kak Gusta dan mungkin motivasinya. Monggo. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian dan kakak-kakak peserta webinar. Menanggapi beberapa masukan dan pertanyaan dari peserta webinar tadi, kenapa PPI Purna Paskibraka Indonesia mengusung tema bersahaja, inovatif, dan global? Ini tiga tagline inilah yang menjadi panduan PPI dalam kehidupan sehari-hari, bahwa seorang paskibraka itu harus bersahaja. Nah, ini juga kebersahajaan ini bisa menjadikan sebuah contoh, bisa jadi panutan bagi teman yang lain. Semakin kuning padi semakin tinggi dan semakin merunduk, artinya tidak boleh sombong. Walaupun kita punya kemampuan, kehebatan, tidak boleh membusukkan dada terlalu berlebihan, juga tidak boleh juga merendahkan diri. Nah, kebersahajaan inilah yang menjadi ciri khas seorang paskibraka, dan ini harus ditularkan kepada rekan. Minimal kalau dia seorang pelajar, dia tularkan dulu kepada teman-temannya kebersahajaan. Oh dia tuh bersahaja, begini sifatnya. Akhirnya orang akan melihat dari kebersahajaan yang dilakukan. Ini yang menjadi inian kita. Yang kedua adalah inovatif. Nah, seorang paskibraka itu harus punya ide-ide yang kreatif dan inovatif. Jadi jangan terpaku oleh satu hal saja. Kita tadi kata Mas Anam punya kekayaan sangat-sangat berlimpah, sangat-sangat luar biasa. Hanya saja memang belum tergali sedemikian rupa, baik kekayaan budaya, kekayaan alam, dan sebagainya. Ini kewajiban kita sebagai pemuda untuk menggali potensi budaya, tapi bukan mengeksplorasi kemudian menghabiskan budaya tadi atau potensi yang ada dalam bangsa, tapi kita mengembangkan inovasi untuk sustainable, kelanjutan. Jadi bukan dihabiskan budaya Bapak, potensi bangsa jangan dihabiskan, tapi sustainable, berkesinambungan, itulah inovasi. Nah, di Paskibraka diajarkan cara berpikir inovatif, membuat karya-karya yang inovasi, kemudian global. Nah, sebenarnya tadi globalisasi ini yang bahaya, saya bilang. Kalau kita jadi budak teknologi, pesan saya jangan jadi budak teknologi. Justru teknologi harus kita manfaatkan, bukan kita dimanfaatkan oleh teknologi. Sekarang ini mulai kebalik nih. Nah, jangan sampai berkelanjutan. Saya selalu bilang sama adik-adik saya, kalian sehari berapa jam main gadget? Berapa jam main WhatsApp, Facebook, segala macamnya? Ada yang bilang 8 jam, 10 jam, 12 jam bahkan jam 2 pagi masih chatting-chattingan.
Nah itu berarti kita jadi budak teknologi. Ya kan? Kapan waktu kita sholat? Kapan waktu kita bekerja yang lain? Kalau semua mata kita tertuju hanya untuk gadget saja. Nah, globalisasi ini jangan jadikan untuk nina bobok kita. Tadi Mas Anam bilang ini kita mendunia semua pelajar. Kita akan bawa semua potensi Indonesia diperkenalkan pada dunia. Supaya orang dunia lihat, tahu, oh Indonesia punya potensi. Tapi kemudian ketika orang luar lihat potensi, jangan pula mereka mau menghantam kita. Nah, ini benteng harus kita siapkan. Karena sejarah, saking kaya Indonesia, kita dijajah 350 tahun. Ya kan? Itu sejarah, saking kayanya, saking banyak potensinya, diserang kita. Nah, sekarang menyerang potensi Indonesia itu tadi bukan lagi pakai senjata, saya bilang. Caranya lewat teknologi menyerang kita. Nah, bagaimana kita membentengkan teknologi tadi? Kita belajar teknologi, iya harus, mindset tadi. Ya, digital mindset, Mas Anam bilang, setuju. Bagaimana kita bisa mempelajari teknologi, mengenal teknologi, tapi jangan jadi budak teknologi. Itu ya pesan saya. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan organisasi pemuda? Ya, itu tadi inovasi, globalisasi dikaitkan satu sama lain. Akan terciptalah sebuah kreasi-kreasi. Tinggal bagaimana kita sebagai pemuda jangan selama ini kan makanya bilang jangan instan, jangan hidup di zona nyaman. Nah ini kebanyakan nih kita hidup zona nyaman, ya kan udah jadi pelajar taunya kuliah beres, ada fasilitas, ya kan sekolah beres ada fasilitas, karena udah zona nyaman. Mungkin zaman saya sekolah, Ibu moderator sekolah Pak, rektor sekolah, mungkin nggak ada fasilitas, kita jalan kaki ke sekolah, ya kan? Saya naik sekolah tuh SD ganti mobil 3 kali, bus SD, SMP demikian, SMA juga pakai bus, tidak ada. Sekarang dikit-dikit Pak beli motor, Pak kasih mobil, baru SMA kasih motor, SMP dikasih motor, fasilitas. Akhirnya apa? Hidup di zona nyaman. Nah ini harus kita yang sebagai kakak, sebagai orang tua juga harus kita memberikan sebuah pembentengan kepada adik kita, kepada anak kita. Bukan kita pelit jadi orang tua, bukan kita pelit sebagai kakak, tidak. Tapi kemudian kita membentengi, jangan sampai ini pemuda hidup di zona nyaman. Kalau hidup di zona nyaman, malas akhirnya. Nah, nggak bisa kreatif, nggak bisa inovatif karena sudah zona nyaman. Mendingan gue tiduran aja di rumah, lihat HP dari pagi sampai sore, chattingan sama temen. Nyaman. Ya kan, nggak mikir apa-apa, ketawa ketiwi, senyum-senyum, sambil di restroom, sambil nongkrong, sambil senyum sendiri, ngeliat gadget. Nggak terasa udah sejam dia di kamar mandi. Itu kejadian, fakta yang sehari-hari. Itu harus dirubah kalau kita mau menjadi seorang pemuda yang inovatif. Nah, lalu bagaimana dengan organisasi pemuda tadi? Kak, kan organisasi kalau nggak ada uangnya nggak jalan. Jangan berorientasi money, tapi orientasi program. Inilah PPI, kami di pusat mencoba membuat kemitraan strategis. Tadi di awal makanya saya izin kepada Bu Moderator, kita ingin ada kerjasama, sinergitas dengan PPI Dunia. Apa yang bisa kita sinergikan antara PPI dengan PPI Dunia? Ini program. Kita nggak bicara uangnya dulu, Mas Anam nanti gimana di pembiayaannya? Nggak usah ngomong itu dulu. Ya kan selama ini adik-adik kita pun dulu terkooptasinya nggak ada uang, nggak jalan program, ya kan? Bukan kita yang menyediakan uangnya. Program itu uang itu akan lahir dari program sendiri. Nah, tinggal bagaimana mensinergikan. Ini yang saya bilang tadi, mengelola organisasi pemuda jangan berorientasi pada uang. Jangan berorientasi pada anggaran, tapi orientasilah pada program tadi yang dibilang Mas Anam. Luar biasa, PP Dunia punya program ABCD. Luar biasa, salut. Apa itu punya perlu anggaran? Perlu. Dari mana? Kalau pas Anam mikirin, apa mungkin kantongnya Mas Anam yang biayain? Nggak mungkin, saya nggak yakin. Nggak yakin. Ya kan, nggak mungkin. Tapi bagaimana itu bisa terwujud? Itulah
inovasi kita, kreasi kita, ya kan? Nah di sini yang diperlukan kita sebagai pemuda tadi, jangan dikit-dikit kita uangnya mana Pak, uang mana Kak, mau bikin program kerja ini uangnya mana Kak, aduh, itu karena zona nyaman tadi. Coba kita singkirkan zona nyaman kita, ayo semangat kita. Nah lalu bagaimana tadi efeknya dengan jati diri bangsa? Ya jelas, kalau kita sudah bisa membentengi diri kita tadi dengan globalisasi yang ada, Mas Anam dengan posisinya di luar negeri membawa kecintanya Indonesia semakin jauh, dia bilang dia di luar negeri makin cinta dia pada Indonesia. Itu salah satu kita membentengi diri kita dari globalisasi tadi. Apapun teknologi kemajuan dari luar tidak akan bisa meruntuhkan yang namanya teknologi kita. Nah, lalu bagaimana Kak? Indonesia kaya, cintai dulu produk dalam negeri, ya kan? Cintai dulu produk dalam negeri. Nah, saya tetap Mas Anam, dia di Praha masih pakai batik, ya kan? Kalau mungkin sebagian orang yang karena hidup zona zaman, pakai mantel bulu beruang, pakai jaket yang keren-keren, ya kan? Yang bermerek. Kenapa diberikan zona nyaman? Nah, ini yang harus dirubah. Cintai produk dalam negeri salah satu kita menunjukkan kecintaan pada Indonesia. Kalau berbicara Paskibraka, ya alhamdulillah dan insya Allah kami Purna Paskibraka Indonesia dari mulai masuk diklat sampai dengan selesai penugas sampai seterusnya, ya kita tetap harus menjadi ujung tombak NKRI kecintaan pada Indonesia. Jadi itu kalau Paskibraka. Tapi Paskibraka juga punya kewajiban tadi menularkan influence sebagai influencer kepada. Nah, Anda seorang Paskibraka, Anda tidak berhenti di situ saja. Ya sudah selesai tugas Anda berhenti, tapi Anda punya kewajiban menginfluencer rekan-rekan di sekolah, di pergaulan rumah, di kampung dan di mana-mana sebagai sosok untuk kecintaan pada Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesannya luar biasa, inovatif, kreatif, jangan jadi generasi rebahan gitu ya Kak Gustaf ya. Itu tadi, kebanyakan sekarang semuanya serba online, belajar sekarang adik-adik kuliah ini online. Jadi kalau mau kuliah itu harus dipanggili dulu. Jangan-jangan ya cuma dihidupkan Zoom-nya, setelah itu ditinggal kemana. Nah itu jadi generasi rebahan itu ya nantinya ya. Jadi itu banyak sekali tips yang diberikan dan mudah-mudahan memberi semangat pada semua peserta dan peserta diklat manajemen dari Kemenpora ini bisa memberi inspirasi pemuda di sekitarnya karena kan pilihan nih yang ikut kegiatan diklat ini. Oke, kita ke Mas Anam nih, banyak sekali disapa, di chatting rame tadi ketika bilang Indomie gitu, wah sudah rame pada chattingnya Indomie gitu. Jadi walaupun tidak boleh sebut merek tapi di sini nggak apa-apa ya. Rame itu di chatting gitu, sampai 9300-an lebih tuh ketika Kak Gusta bilang apa tadi istilah Paskibra langsung muncul ngobrol ya. Karena kok kelemahan ketika kita webinar kita nggak bisa ketemu, nggak bisa saling kenal. Di chatting itulah tempat interaksi semua peserta. Nah, jadi banyak sekali pertanyaan untuk Mas Anam saya bacakan, saya pilihkan karena ada yang curcol juga sih. Ya, banyak yang curcol nih. Ya, jadi saya bacakan dari SMA 1 Jombang, Mas Firmansyah. Ya, banyak sekali yang terinspirasi dan pingin mengikuti jejak seperti Mas Anam ini. Gimana sih kok bisa sekolah di luar negeri gitu kan ya? Kayaknya asik banget gitu kan ya. Gimana sih agar bisa seperti kakak gitu kan ya. Kemudian tadi ada yang nanya, gimana sih kalau kita ini katanya menghadapi bonus demografi sedangkan pengaruh budaya asing ini sudah sedemikian bombastis ke kita. Itu dari Mas Muhammad Zulfikar dari Palembang. Kemudian juga ada juga dari Mas Stephenson Purba, ini dari tadi aktif sekali bertanya, salam dari Tanah Batak gitu kan ya. Nah jadi Mas Stephenson ini menanyakan, sekarang ini kan banyak sekali contoh-contoh korupsi yang dicontohkan oleh senior-senior. Bagaimana nih pemuda melihat senior yang sudah di zona nyaman kemudian korupsi. Nah ini
Kemudian, nah dari Mas Jody yang meragukan apa bisa ya Indonesia ini dengan pendidikan, dengan meningkatkan jumlah akademik ini bisa menjamin kemajuan Indonesia. Nah ini kayaknya tantangan ya buat Mas Hoirul dan kita semua sih. Saya yang di dunia pendidikan juga menjadi tantangan kami untuk bisa bersama-sama mewujudkan pemuda yang siap menghadapi Indonesia emas. Kemudian tadi ini dari Mbak Cantika juga menanyakan, aduh Mas Anam gimana ya, kita ini kan sekolah di sekolah swasta, ya gimana sih bisa sesukses Mas Anam gitu. Jangan pesimis ya Mbak Cantika ya, ya selama masih ada kesempatan dan semangat mau menambah jam untuk belajar seperti Mas Anam tadi, ya tapi kayaknya perlu disemangati oleh Mas Anam sendiri nih, ya jadi jangan pesimis. Ya kemudian ada juga yang menanyakan, Mas sekolah di luar negeri itu kan butuh biaya. Gimana ya caranya? Nah, jadi mungkin nanti perlu diinformasikan kanal-kanal media sosial PPI ya, biar pemuda-pemuda yang punya impian sekolah ke luar negeri tidak hanya ngimpi. Beda ya Mas Anam, mimpi dengan ngimpi. Kalau mimpi itu sesuatu yang hendak diraih, harus besar ya, tapi jangan takut jatuh. Nah, jadi gimana mimpi pemuda-pemuda Indonesia yang ingin sekolah ke luar negeri itu bisa tercapai. Kemudian ada juga gimana sih karakter pemuda desa ini dari Mas Sulaiman, ya namanya Eman Sulaiman, ini kayaknya dari Jawa Barat nih. Ya, jadi sudah bilang saya ini wong deso. Gimana orang desa ini mampu mendunia? Lo jangan salah loh, Mas Anam ini juga dari Bangkalan loh ya. Kalau pernah ke Madura, tahu Bangkalan itu seperti apa. Nah, itu sekilas pertanyaan yang menarik sekali kayaknya ya. Jadi kekepoannya tinggi nih adik-adik semua terkait personality Mas Anam dan terutama PPI ini. Ya, mungkin itu bisa dijawab secara runtut dan secara singkat. Monggo. Terima kasih Bu Moderator. Agak bingung juga ya menerima banyak pertanyaannya. Tapi saya coba menyimpulkan dari beberapa pertanyaan yang sejenis. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara kita kuliah ke luar negeri, lalu hubungannya dengan biaya dan karakter pemuda desa, lalu apakah sekolah swasta dari Mbak Cantika tadi bisa sukses? Jadi saya coba mulai dari niat ya, niat. Jadi saya dulu kalau dari tadi Mas Sulaiman bilang orang desa, mungkin lebih desa saya. Karena saya sudah bilang tadi listrik di kampung saya itu di Madura baru masuk 2016. Bisa dibayangkan 2000. Jadi 2015 tuh Mas Anam di Bangkalan. Namanya Belembon aja. Waduh, itu susah spellingnya ya. Spellingnya ya. Susah. Hanya orang Inggris Timur yang gitu. Iya. Jadi tahun 2015 itu Lebaran bulan puasa itu saya masih ngompa lampu. Storping itu masih. Dan kalau kemana-mana masih pakai obor. Itu bayangan 2015. Mungkin Mas Sulaiman 2015 rumahnya di kampungnya udah ada TV kan. Di saya belum punya kita karena listrik nggak mampu. Jadi itu untuk menggambarkan bahwa di mana kita memulai itu bukan berarti disitulah berarti Anda sukses. Yang Habibie dari desa Parepare, kampung nun jauh di Mato zaman tahun 50, tapi beliau bisa ada di Jerman di tahun 56, 57, 58, itu menunjukkan beliau bisa, beliau mampu. Jadi beliau juga adalah salah contoh dan mungkin rekan-rekan juga saya pribadi berasal dari desa. Dan kenapa riset saya tentang desa? Karena saya ingin mendorong masyarakat desa untuk percaya kepada dirinya sendiri. Jadi kesuksesan itu bukan berasal dari apakah Anda dari kota atau desa, tapi kesuksesan itu tergantung pada passion pertama, pada keinginan dan besarnya cita-cita kalian, lalu pada sejauh mana kalian mau berusaha. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau cuman the thinker saja, duduk membayangkan, wah saya mau keluar negeri, saya mau ke ini, tapi tidak melakukan sesuatu, saya rasa itu juga kita bukan dalam posisi ini ya, Bandung Bondowoso ya, mau bangun Prambanan dalam satu malam. Jadi tidak ada yang namanya magic wand, tidak ada yang namanya tongkat ajaib bahwa besok Anda
ke luar negeri tanpa Anda harus melakukan sesuatu. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Kalau bicara biaya, apakah saya orang miskin, saya tidak bisa melakukan sesuatu? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada rekan-rekan semua, ketika saya diterima di UI di tahun 2002, itu dulu biayanya 2.400.000. Itu ayah saya cuma punya uang 100.000. Beliau tidak punya uang sama sekali, karena memang saya tidak punya cita-cita kuliah nih. Bu, saya beritahu teman-teman, saya tidak punya cita-cita kuliah. Saya 6 tahun dulu ada di pesantren,